Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan membahas tentang tawakal. Tawakal. Jadi tawakal itu berserah diri, dan tawakal ini ada 4 macam. Yang pertama adalah tawakalnya orang-orang yang umum. Maksudnya adalah orang-orang yang biasa seperti saya sendiri, seperti orang-orang yang belum mampu meningkatkan ibadahnya ke derajat yang lebih tinggi. Jadi masih kemampuan tentang syariat saja, sehingga kita sebagai orang yang tawakalnya pada umumnya, orang-orang pada umumnya ya. Jadi pada umumnya ini maksudnya ya orang-orang mungkin setara ustadz-ustadz yang mana doanya belum sampai ke tingkatan yang di atasnya. Jadi nanti ada yang namanya tawakal khusus, kemudian ada tawakal taslim, dan kemudian ada yang namanya tawakal tafwid. Jadi saat ini kita bahas dulu tentang tawakal umum. Jadi kalau orang yang seperti kita, orang yang tawakalnya masih umum, masih tingkatan yang paling bawah sendiri, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Kalau kita memang menjadi orang yang tawakal, berserah diri kepada Allah, kita harus bekerja untuk mendapatkan harta atau makanan yang bisa kita makan. Jadi seorang tawakal umum itu masih membutuhkan bekerja keras untuk mencapai kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua harus tetap berusaha, karena memang kita masih pada kemampuan yang masih di bawah, maksudnya tawakal umum. Makanya kita ketika menjadi orang yang masih di tawakal umum ini, kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika menjadi orang yang tawakal umum pun tidak bisa kita itu bekerja sendiri, berusaha sendiri tanpa mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Doa itu adalah memang senjatanya orang mukmin, dan doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi ketika kita sudah berusaha keras kemudian kita tidak mau berdoa, maka kita termasuk orang yang sombong akan usahanya sendiri tanpa melibatkan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berdoa, kadang doa kita mungkin ditunda, atau doa kita mungkin akan diberikan ketika kita sudah meninggal. Jadi nanti ketika orang meninggal itu kaget, loh ini kenapa kok banyak pahala seperti ini. Nah, ini adalah pahala orang-orang yang berdoa tapi belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih penting daripada ketika kita
kehidupan kita di dunia, kemudian kita hidup di dunia hanya sementara. Pasti kita akan mengalami suatu kematian. Tapi ketika pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat setelah kita meninggal, maka setidaknya kita pasti akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, alam barzah, dan mudah-mudahan kita bisa di surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebab kalau seseorang itu sudah memasuki alam barzah dalam kenikmatan, insya Allah Allah akan menempatkan orang itu nantinya di hari kiamat adalah tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berusaha di dunia ini dengan sekuat tenaga, kemudian kita mungkin usaha kita masih tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, maka kita tetap harus bersabar karena mungkin pahala yang akan diberikan oleh Allah adalah di hari kiamat nanti. Makanya kita ketika berusaha bekerja dengan keras, jangan sampai lupa kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika berusaha sendiri, merasa kita usaha sendiri, kemudian secara tidak langsung kita itu merasa bahwa ini adalah hasil usaha saya sendiri tanpa melibatkan Allah, maka kita pun akan bisa terjerumus kepada syirik yang kecil, syirkul asghar. Jadi makanya kita harus berhati-hati, kita berusaha jangan sampai apa yang kita usahakan di dunia ini sia-sia hanya karena kita itu tidak memiliki pengertian ilmu tentang akhirat. Jadi jangan sampai kita itu bodoh tentang ilmu agama. Masalahnya semua amal itu adalah membutuhkan ilmu. Oleh karena itu, di kesempatan yang penuh barokah ini mudah-mudahan kita senantiasa berusaha ketika di dunia ini benar-benar kita itu tidak sekedar mencari atau berusaha untuk menggapai dunia, kekayaan saja, tetapi kita harus seimbangkan dengan urusan kita dengan urusan akhirat kita. Mungkin kita sudah tahu bahwasanya setiap manusia pasti akan mengalami kematian, kemudian umur manusia juga ada batasnya itu tadi, mungkin paling banyak umur paling banyak 100 itu sudah jarang. Yang pasti itu biasanya sudah menurut usia Rasulullah 63, ya di situ berarti kalau ketika kita berusia mungkin di usia 63 ke atas, berarti itu merupakan suatu anugerah, berarti ilmu diberi umur yang lebih panjang. Maka di umur yang panjang itu harus benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu ketika diberi umur panjang tapi kita santai-santai, tidak mengerti bahwasanya urusan kita itu yang seharusnya kita dahulukan adalah urusan akhirat, karena itu adalah akan abadi setelah kita mati sampai mungkin beribu-ribu tahun, mungkin sampai berjuta-juta tahun. Makanya kehidupan dunia itu kadang menggiurkan, menggoda kita, tapi kalau kita tidak bisa mengerti bahwa itu semua adalah godaan, kesenangan di dunia itu adalah kesenangan
yang menipu. Makanya kita ketika berusaha di dunia harus kita iringi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beruntung di dunia juga beruntung di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Oleh karena itu, usaha kita ketika kita berusaha keras kemudian belum ada apa yang kita usahakan, yang penting kita adalah ketika kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita utamakan, kemudian urusan dunia insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Tetapi ketika kita mendapatkan mungkin ujian dari Allah bahwasanya kita diberi oleh Allah rezeki di dunia sedikit, maka kebahagiaan yang utama yaitu di akhirat nanti di hari kiamat tentunya kita akan lebih bahagia lagi, lebih senang lagi. Jadi ibaratnya kita itu harus mempunyai sifat qanaah ketika sesuatu yang kita usahakan tidak tercapai, maka kita harus tetap bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat qanaah, kesabaran itu harus kita terapkan dalam diri kita. Soalnya Allah itu sudah menentukan rezeki kita, usaha kita walaupun sudah keras, tetapi ketika Allah memang menghendaki kita sebagai orang yang tidak punya, maka kita harus mempunyai sifat qanaah, sabar, sehingga kita mendapatkan ujian seperti itu, kita lolos, insya Allah kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengertian tentang tawakal orang yang umum. Jadi memang harus berusaha keras, kemudian berdoa, kemudian setelah kita memohon pertolongan Allah dan kita sudah beribadah kepada Allah dengan tekun, dengan giat, dengan khusyuk, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tingkatan yang di atasnya adalah orang-orang yang khos. Jadi orang-orang yang khusus ini adalah orang-orang yang mana dia itu tanpa berusaha tapi hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala semua permohonannya. Dan orang-orang yang khusus ini bukan enak-enakan, tetapi orang-orang khusus ini ketika memohon kepada Allah itu pun juga melalui usaha-usaha seperti kita. Jadi ketika kita itu sebagai orang umum, kemudian tawakal umum, kemudian mampu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, maka tingkatan kita pun juga akan bisa meningkat kepada yang khusus ini. Makanya ketika orang khusus ini memohon kepada Allah itu cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang orang-orang khusus ini memang orang-orang memang yang dekat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu memang kita tidak mampu melaksanakan ibadah yang apa yang dilakukan orang-orang yang khusus ini, karena memang ibadahnya memang luar biasa. Jadi ketika kita menghendaki naik ke tingkatan khusus, maka ibadah kita harus kita tingkatkan sesuai dengan orang-orang yang khusus, sehingga kita bisa naik ke derajat orang-orang khusus itu tadi. Jadi yang jelas orang-orang khusus ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang khusus ini memang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika kita itu diibaratkan kepada orang tua sudah menjadi anak yang menurut, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka ketika kita memohon apapun pasti orang tua akan berusaha memberi. Oleh karena itu orang-orang kos pun juga demikian, ketika sudah dekat kepada Allah dia memohon langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika orang-orang kos ini membutuhkan sesuatu pun juga tidak berlebihan, maka akhlaknya pun ketika di dunia pun akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ketika bermasyarakat dia pun akan menjadi orang-orang yang tidak akan sombong, iri hati, ya sifat-sifat seperti itu sudah lepas, sudah memang sudah terjaga oleh orang-orang khusus ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan ibadah, kualitas keimanan kita semampu kita saja, walaupun kita tidak mampu ke tingkatan yang khusus, ke tingkatan yang umum saja. Kalau kita sudah menjadi orang yang benar-benar baik ibadahnya, kemudian usaha kita sudah baik, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia juga di akhirat nanti. Walaupun kita tidak mampu sebagai orang umum, tetapi kita tetap bahagia walaupun dengan kesabaran kita. Kemudian kita meningkatkan lagi ke derajat taslim. Jadi mulai dari tawakal umum, kemudian khusus, kemudian taslim ini artinya sama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taslim itu artinya selamat. Jadi orang-orang taslim ini, bahkan orang-orang taslim ini derajatnya di atasnya orang-orang khusus. Jadi tidak pernah memohon, tidak pernah meminta kepada orang lain, atau dia itu hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang dikehendaki Allah. Jadi dalam suatu perjalanan ini diceritakan orang-orang taslim itu begitu berserah dirinya kepada Allah, sehingga ada seseorang yang mencoba, dan orang ini adalah memang orang derajatnya sudah derajat taslim. Jadi orang ini berjalan-jalan di padang pasir, yang mana di padang pasir itu sering dilalui orang berhaji atau orang yang berdagang. Maka ketika orang ini berjalan di padang pasir, ternyata tidak, ya malam hari, tidak mengetahui bahwasanya itu ada sumur tua yang kering. Kemudian dia pun akhirnya terperosok jatuh ke bawah. Karena orang ini derajatnya derajat taslim, dia pun ketika jatuh di sumur ini, dia pun hanya diam saja, tidak mau minta tolong kepada orang yang lewat atau siapapun yang melewati jalan itu. Mungkin dia mendengar ada orang lewat pun dia hanya diam saja, berserah diri, karena dia memang orang derajat taslim dan ingin mencoba bagaimana ketika pertolongan Allah itu
diberikan kepada derajat orang yang taslim ini. Tetapi kita sebagai orang umum jangan coba-coba kita itu mencoba orang-orang yang mempunyai derajat taslim ini, karena orang taslim ini sudah di atasnya orang-orang umum, orang-orang khusus. Nah, ini memang tidak memohon, tapi di dalam orang-orang yang khusus, derajat orang yang khusus tadi masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang taslim ini benar-benar hanya Allah yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh macam-macam dengan meniru derajatnya orang-orang taslim ini, tidak boleh. Soalnya memang kita itu memang harus tingkatannya berusaha. Kalaupun kita mencoba gitu ya bisa saja kita mati juga, karena memang bukan derajat kita. Tapi ketika kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, usaha kita dengan sebaiknya, sebaik-baik, kemudian Allah mungkin bisa saja mengangkat kita kepada derajat yang taslim, tetapi dengan berusaha beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kemudian juga melewati khusus tadi, kemudian juga meningkatkan derajat ke taslim itu juga harus memakai ilmu yang benar-benar dikuasai, belajar banyak tentang derajat-derajat orang yang taslim itu tadi. Oleh karena itu ketika orang ini yang mencoba duduk saja, diam saja di sumur tua itu, maka ketika ada satu rombongan melewati sumur yang mana ada orang itu, ya karena mungkin juga malam orang perjalanan ini, jadi tidak tahu kalau di bawah itu ada orang, maka sumur itu akhirnya ditutup oleh orang yang lewat tadi, ditutup. Takut kalau nanti ada orang yang berjalan tidak tahu kalau ada sumur, akhirnya jatuh ke dalam sumur itu. Akhirnya sumur itu ditutup oleh orang yang lewat tadi berdagang, tetapi orang yang mencoba orang taslim ini diam saja, tidak mau menjerit minta pertolongan atau berteriak meminta pertolongan, itu tidak mau, tetapi diam saja karena memang derajatnya di derajat taslim itu. Akhirnya setelah dibuntu sumurnya itu dibuntu, akhirnya orang-orang yang lewat tadi meninggalkannya dan dia diam saja di dalam sumur tadi. Tapi kemudian dia karena memang derajat orang taslim, Allah pun mengutus, ibaratnya itu dengan lantaran pertolongan Allah, ada ya namanya sumur dibuntu tentu sangat gelap, maka dia pun terdengar suara seperti ada yang membuka pintu tutupan yang ada di sumur itu. Kemudian dia melihat dua cahaya yang semakin dekat kepada dirinya. Nah, setelah ya karena ini orang taslim, ya setelah seperti dekat, dia pun ternyata melihat itu adalah seekor ular yang sangat besar. Akhirnya ular yang sangat besar itu ketika sudah sampai di bawah kepalanya, dan orang itu pun juga diam saja, memang derajatnya taslim, itu sudah terserah, itu memohon hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ular itu berputar, kepalanya diangkat ke atas, kemudian ekornya
dililitkan kepada orang yang taslim ini, dan ular itu naik ke atas. Akhirnya orang yang punya derajat taslim ini sampai di atas tanpa dilukai oleh ular tadi. Nah, ini sebagai contoh orang-orang yang punya derajat taslim. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang taslim ini memang orang-orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia memohon kepada orang lain, karena ini bukannya orang yang tidak bermasyarakat, tetapi ini memang orang punya derajat yang taslim. Jadi kita itu tidak bisa menilai bahwasanya ini sebagai orang yang egois atau gimana, enggak bisa, karena memang ini memang orang derajat yang taslim. Ini adalah sebagai cerita orang yang taslim. Kemudian ada lagi derajat yang terakhir adalah derajat orang tafwid. Jadi ta fa wawu dot tafwid. Jadi tafwid ini adalah orang yang keputusan Allah apapun dia akan menerima. Jadi ketika tafwid itu seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar, dikumpulkan kayu yang sangat banyak, kemudian akan dibakar. Setelah kayunya terkumpul sangat banyak, bingung ini caranya gimana melempar Nabi Ibrahim sampai ke tengah-tengah kayu yang itu tadi. Akhirnya setan pun tidak mau tinggal diam. Dia pun memberikan solusi pada orang-orang, disuruh membuat ketepel itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dilempar ke dalam, ke atasnya kayu yang sudah disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena Nabi Ibrahim memang seorang nabi utusan Allah, kemudian dia memohon kepada, tidak, bahkan didatangi oleh malaikat itu tidak ditanya, wahai Ibrahim, apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, aku tidak minta apapun kepadamu, Allah sudah tahu. Itu karena memang sudah mempunyai derajat yang sangat tinggi kepasrahannya itu tadi. Oleh karena itu akhirnya Nabi Ibrahim pun ketika dibakar juga selamat tanpa ada yang terluka. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya Allah itu maha segala-galanya, dan apapun yang terjadi ketika manusia menghendaki, ketika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apapun. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya dari mulai tawakal, berserah diri kita, dari mulai kita yang sebagai orang biasa, sebagai orang yang umum, tentu harus bekerja keras, kemudian berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hasil atau keputusan Allah Subhanahu
wa taala. Semoga dengan video ini kami berharap kepada saudara-saudaraku ketik imam_sudet, like and subscribe. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah pertolongan sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang selamat di dunia di akhirat. Kemudian semoga dalam video ini juga menambahkan ilmu kepada kita semua, menjadikan keimanan kita semakin lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu memang harus kita jaga. Kadang iman itu turun, kadang naik. Ketika turun, tanda-tandanya adalah ibadah yang kita lakukan semakin berkurang. Jadi ketika misalnya kita melaksanakan sholat sunnah, biasanya sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah, kemudian tidak pernah melakukan, berarti itu adalah iman kita sedang turun. Tetapi ketika kita sudah melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, kemudian kita tambah lagi dengan sholat sunnah yang lainnya, misalnya tahajud, sholat hajat atau yang lainnya, berarti kita sudah naik iman kita. Walaupun kita tambah, misalnya kita tambah dengan sholat hajat saja, itu berarti iman kita sudah naik. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita, jangan sampai iman kita sampai turun. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberi pertolongan, memberi hidayah, taufik kepada kita semua, juga kepada anak cucu keturunan kita. Semoga menjadi orang-orang yang solih-solihah, semoga menjadi orang-orang yang nantinya bisa berkumpul di akhirat bersama-sama kita semua. Semoga ini menjadi pelajaran yang manfaat barokah bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.